from the first semester of Antasakti University. Here, I want to explain about pembentukan karakter pada siswa yang tidak aktif, pendiam, atau unconfident. Yang pertama, cara mengatasi siswa yang tidak aktif atau pendiam itu sama memperkenalkan lingkungan sekitar. Tipe siswa yang seperti ini, kita itu harus memberikan waktu kepada dia agar beradaptasi dengan lingkungannya, seperti dengan teman-temannya, dengan tempat belajarnya, ataupun dengan yang ada di sekitar dia. Kita sebagai guru harus bisa merangkul siswa tersebut agar siswa itu merasa tidak sendiri dan merasa dia nyaman di lingkungannya, nyaman di kelasnya. Cara yang kedua yaitu beri kesempatan siswa untuk memilih. Memilih di dalam pembentukan ini yaitu siswa terkadang yang pendiam itu dia nggak bisa memilih, kadang dia tuh disuruh sama gurunya harus yang kayak gini pasti dia ikutin. Tapi kita sebagai guru harus memberi kebebasan kepada siswa itu. Misalkan dia dalam kelas itu kita dikasih tugas, dia jangan disuruh memilih sendiri, pasti dia sulit untuk memilihnya. Kita jadi harus mendampingi dia agar dia bisa memilih gimana yang pantas buat dia. Terus kita harus benar-benar kasih kesempatan ke siswa itu, dia biar berbaur sama teman. Untuk pembentukan karakternya itu yaitu agar siswa itu lebih aktif di kelas. Jadi ketika dia memilih sesuatu apa, misalkan tugas apa yang dikasih sama guru, itu dia harus memilih salah satu. Ketiga yaitu dorong mereka agar berani untuk tampil. Misalkan presentasi di depan, siswa itu diharuskan untuk belajar presentasi agar dia berani, dia berpresentasi di depan teman-temannya, di depan guru. Tetapi sebagai guru jangan ketika mendapat siswa yang pendiam itu jangan dikasih kesempatan untuk yang pertama, tapi beri dia kesempatan yang kedua atau yang ketiga. Karena kalau yang pertama itu akan mengganggu tingkat percaya dirinya dia. Yang tadinya dia percaya diri, tiba-tiba dia dipanggil paling pertama, dia akan down, dia akan buyar apa materi yang akan disampaikan di depannya gitu. Jadi sebagai guru kita juga harus memperhatikan siswa tersebut agar ketika dia tampil di depan, ketika yang temannya sudah tampil di awal, dia melihat temannya seperti apa dan dia akan mengikuti seperti itu. Yang keempat yaitu kembangkan bakat siswa. Dalam bakat ini kita kan terkadang siswa itu ketika presentasi, kita sebagai guru kita perhatiin apakah dia bakatnya di presentasi, terus kita misalkan lagi di tugas reading, kita perhatiin dia apakah dia kemampuannya di reading atau writing atau listening. Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan kemampuannya dia. Apabila dia bakatnya itu di reading, ya udah kita misalkan ketika tugas reading dia diusahakan harus lebih aktif lagi. Ketika ada tugas dari yang lain, dia juga sama harus aktif, tapi dia lebih utamakan di bakatnya dia yaitu reading. Reading itu jadi ketika dia dapat tugas, dia diusahakan untuk presentasi yang pertama. Jadi dia kan kemampuannya benar-benar di reading nih. Kita selama ini memperhatikan siswa tersebut di bidangnya, di bakatnya dia itu ya di reading. Jadi kita harus lebih aktif lagi ke siswanya. Jadi sebagai guru kita harus benar-benar merhatiin bakatnya dia. Kalau dia di reading ya udah di reading aja gitu. Yang kelima yaitu berikan siswa pujian. Jadi ketika dia sudah aktif, ketika bakat dia ada di reading, dia itu akan sembunyi. Dia tuh karena dia pendiam dan tidak aktif, dia benar-benar akan diem aja dan dia nggak tahu bakatnya dia di mana. Dan kita sebagai guru harus ketika dia mengerjakan tugas, dia tampil, kita harus ngasih apresiasi ke dia yang tinggi. Karena apa? Karena siswa yang pendiam tersebut ketika kita kasih penilaian, ketika kita kasih apresiasi ke siswa itu akan membangkitkan semangat dia. Yang tadinya dia tidak aktif karena walaupun presentasinya di bagaimana di depan, tapi kita sebagai guru harus memberi apresiasi yang tinggi kepada dia agar semangat dia lebih tinggi, agar dia lebih percaya diri lagi, agar dia lebih aktif lagi. Seperti itu. Oke, di sini saya akan memberikan 3 tips untuk mengatasi siswa yang pendiam. Jadi yang pertama itu kita harus menjalin
komunikasi secara individual. Jadi ketika siswa lagi ada temannya yang presentasi di depan atau guru yang lagi menjelaskan di depan dan dia diam saja, anak itu pasti diam aja. Karena apa? Karena ya memang sifatnya dia pendiam. Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan dia. Ketika lagi ada presentasi temennya, kita sebagai guru samperin ke siswanya itu, kita tanya, kamu kenapa diam saja? Harusnya kamu lebih aktif. Kamu harusnya bisa tanya ke teman kamu, kamu beri pertanyaan atau kamu jawab pertanyaan teman kamu yang lagi presentasi. Seperti itu. Terus yang kedua itu jangan memberi label. Maksud jangan memberi label itu, dia kan anaknya pendiam, dia anaknya tidak aktif, dia anaknya itu pemalu. Jadi kita sebagai guru jangan pernah memberi label ke dia. Jangan, apalagi kalau misalkan kita di depan teman-teman yang lain, nih si kamu itu orangnya pendiam, kamu itu nggak aktif. Jangan seperti itu. Kita harus tegur dia secara baik-baik, yaitu secara individual, secara face to face ke siswa itu. Yang ketiga, carikan teman yang aktif. Jadi kan siswa itu sangat pendiam dan kurang aktif. Jadi kita jangan kasih temannya yang pendiam lagi, tapi kita harus kasih temannya yang lebih aktif, yang lebih percaya diri, agar dia bisa berbaur, agar dia bisa mengikuti temannya, seperti itu. Oke, baik. Jadi dari semua materi itu saya akan menyimpulkan, jadi setiap siswa yang pendiam atau tidak aktif atau unconfident itu didukung atau didorong tidak hanya dengan guru, tetapi dengan keluarga, teman, lingkungan, itu juga akan mendukung supaya siswa itu lebih aktif. Contohnya kalau misalkan dia di sekolah, dia harus sering disuruh presentasi di depan, sering dikasih tugas, sering disuruh kasih pertanyaan, sering dikasih pertanyaan sama yang presentasi atau sama gurunya, agar dia benar-benar aktif gitu. Terus kalau untuk di keluarga, jadi pasti dia siswa ini yang di sekolah aja dia pendiam, pasti di keluarga juga pendiam. Nah, kita sebagai keluarga harus benar-benar memperhatikan dia. Kita sebagai orang tua harus memberitahu dia bagaimana caranya agar dia lebih aktif. Jadi dia harus kita belajar di rumah cara berkomunikasi sama anak itu bagaimana. Terus sama teman, sama lingkungan. Kalau misalkan sama teman dan lingkungan itu, jadi yang tadinya dia pendiam harus benar-benar berbaur sama anak-anak yang lebih aktif, sama anak-anak yang percaya diri, agar dia mengikuti jejak temannya, biar dia bisa belajar bagaimana jadi orang yang lebih aktif lagi dan lebih percaya diri lagi. Jadi dalam materi ini semuanya pembentukan karakternya itu yaitu jadikan siswa lebih aktif, lebih percaya diri lagi, lebih baik lagi, dan menjadikan siswa itu menjadi siswa yang benar-benar siswa yang berprestasi. Oke, finish the presentation of pembentukan karakter pada siswa yang pendiam atau tidak aktif itu. Cukup sekian dan terima kasih dari saya Sri Hartati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.